Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita ringan-ringan aja ya. Jadi nanti gua akan jelasin cara ngelepas pasang ya RAM atau memori dari motherboard. Jadi video ini dibuat karena ada beberapa yang minta cara lepas pasang motherboard gimana. Terus juga kayak, bang, gua gak mau bongkar PC bang, gue cuman cabut pasang RAM-nya doang, bisa nggak kalau misalkan mobonya masih nempel di casing gitu, nyabutnya sambil berdiri gitu, bisa nggak? Terus juga ini juga tentang pelanggan gue yang misalkan pesan PC ke gue, pas nyampe ternyata PC-nya nyala cuman nggak tampil ke display. Nah kadang gue tuh suka nyuruh kayak, coba cabut pasang aja RAM-nya atau RAM-nya dikencengin atau dibersihin gitu ya. Dan rata-rata kayak, bang cara lepas RAM-nya gimana, saya tarik rada keras soalnya takut. Nah jadi ini adalah alasan kenapa video ini dibuat ya. Oke teman-teman, nanti gue tunjukin ya, ini yang versi di luar casing, nanti juga ada yang di dalam casing. Ini dasarnya di luar dulu aja ya. Oke, jadi di slot RAM atau slot memori ini gue lepas dulu, dah ganggu anjir ya kabel ini nih. Oke, jadi di slot RAM atau slot memori itu ada yang namanya catukan teman-teman nih. Nah, gue nyebutnya catukan ya. Oke. Nah, di beberapa motherboard itu ada dua, di sini satu di atas, ini bagian atas ya, dan di sini bagian bawah. Nah, tapi untuk motherboard ASRock kayak model seri HDV, Pro 4 atau Steel Legend, catukannya hanya ada di atas doang. Bagian bawah sini itu nggak ada catukan ya. Jadi kalau misalkan ada catukan dua-duanya, untuk ngelepas memori ya dibuka dua-duanya gitu. Ini misalkan kita mau ngebuka yang ini ya, karena catukannya di sini doang, ya, dibuka. Tuh nanti dia kayak rada berdiri. Nah kalau catukan lu ada dua di sebelah kiri sini ya berarti ini dibuka juga gitu. Jadi kayak krek gitu. Oke, nah karena ini ASRock ya gue cuman yang ini doang gitu, oke. Nih, cuman di tek gitu doang. Nanti dia kayak rada berdiri. Kalau udah gini, lu bebas mau narik dari tengah maupun dari atas ya. Misalkan ini dari tengah nih. Tuh, dia langsung narik, enteng, oke. Nah, kita contohin lagi nih. Kita buka. Nah, terus tarik dari sini. Nah, ini juga bisa ya. Dan kalaupun catukannya ada dua itu akan lebih enak lagi kayak dia akan langsung berdiri kiri kanannya, lu tinggal ngambilnya lebih gampang gitu. Nah untuk cara masangnya sama juga, oke. Dibuka dulu catukannya, oke. Nah di sini juga gue udah pernah bikin video tentang cara masang RAM, bukan cara masangnya sih, lebih ke kayak RAM itu bagusnya di slot mana aja kalau misalkan ada 4 kayak gini. Itu gue udah bikin videonya, teman-teman bisa cek konten gue aja di playlist Gani GP Tech ya. Nah fokusan yang sekarang gue pengen ngasih tahu tentang cara cabut pasangnya aja. Nah tadi kita udah nyabut, sekarang kita mau masang nih. Buka dulu, karena kita masangnya selang-seling ya. Ini bebas mau yang ini duluan, yang itu duluan, atau misalkan ini ketuker, ini bebas ya. Nah pertama lu lihat dulu nih si apa sih namanya, ini namanya notch atau nyebutnya batas aja lah. Terus lihat juga di sini nih, di mobonya juga ada batasnya tuh ya, ada garis. Nih yang ini nih ada garis no ya. Lu tinggal samain aja, karena kalau kebalik dia kagak bakal masuk no. Pastiin si garis ini tuh masuk gitu, oke. Kalau kebalik gini tuh nggak akan masuk. Ini lubangnya di mana, ininya di mana gitu. Nah untuk masukinnya tadi ini setelah dibuka ya udah tinggal masukin baik. Tinggal ikutin alurnya. Kalau udah langsung tekan. Oh, nanti dia akan langsung ngunci yang ini. Kalau ada dua ya buka dulu duanya, terus pasang, nanti dia akan ngunci. Ini kalau udah gini udah selesai. Dan pastiin kayak harusnya sih kuningan-kuningan bawahnya nggak kelihatan lagi gitu. Yang nih kuningan ininya harusnya nggak kelihatan lagi. Masangnya jadi tinggal gini, sesuaikan sama lubangnya. Mana sih ini teh lubangnya teh? Nah kalau udah tekan tuh nanti dia langsung kunci. Kelihatan nggak nih? Misalkan gue ulangi lagi ya. Nih ada gini deh. Perhatiin ya ininya ya.
Tuh, dia langsung ngekunci gitu. Kalau udah gini ya udah selesai coy. Cara nyabut pasang RAM itu ya segampang itu. Oke, habis ini ya kita langsung coba misalkan ada di dalam casing ya. Oke teman-teman, ini dia kita udah ada di casing ya. Dan untuk mencabut RAM misalkan dari casing kayak gini itu bebas sih, lu mau posisi berdiri kayak gini, mau ditidurin, mau dilepas semua itu bebas. Oke. Nah, di sini anggap aja ini adalah casing-casing yang model standar yang lu mau ngambil RAM aja itu kejangkau, gampang aja istilahnya gitu ya. Kalau misalkan lu mau ngambil RAM tidak kejangkau, ini contohnya casing ini aja. Ini kan casingnya sempit ya. Tadinya di sini ada PSU, ada VGA, ada hard disk di sini. Intinya mau masuk RAM, mau menyentuh RAM aja itu nggak kejangkau. Ya mau nggak mau dilepas-lepasin kayak gini. Setidaknya sampai lu bisa menjangkau RAM-nya. Tapi kalau misalkan casing lu udah kayak micro ATX standar atau ATX standar yang RAM-nya masih kejangkau banget sama tangan, ya lu tinggal langsung aja cabut gitu loh. Untuk beberapa motherboard catukannya ada dua, ada di bawah dan di atas. Oke. Nih catukan tuh yang ini nih. Kalau gue nyebutnya catukan nih, tuh bisa ke atas bisa ke bawah. Oke. Kalau misalkan mobo lu selain ASRock biasanya dua, di bawah juga ada catukannya. Tapi kalau model ASRock yang sekarang kayak model A320 HDV atau Steel Legend Pro 4 itu catukannya hanya di atas kayak gini. Oke. Mana sih, tinggal lu dorong aja. Jadi kalau mau cabut RAM, ini catukannya lu dorong ke atas. Nanti dia RAM-nya kayak rada keluar dikit. No. Oke. Kalau udah lu boleh tarik dari atas ataupun dari tengah. Oke. No. Langsung tarik. Begitupun yang ini yang ujungnya sama. Ini dorong nih ya. Oh, oke. Terus tarik, misalkan tadi kita udah di tengah ya, kita mau narik yang atas ini. Oh. Jadi mencabut RAM itu gampang gitu. Jadi jangan sampai ininya masih pada nempel tuh catukannya. Lu langsung tarik. Itu nanti ngerusak. Misalkan kayak gini nih. Ini cara masangnya juga gitu ya. Kalau misalkan catukannya ada satu ya atasnya dibuka dulu. Kalau ada dua bawahnya dibuka. Nah kalau misalnya kayak gini masukin yang bawah dulu nih. Terus ditekan. Tuh. Nanti dia masuk mengkunci sendiri. Oke. Kalau misalkan catukannya ada atas bawah, masukinnya dari tengah. Nanti dia ngekunci bareng juga. Nah, misalkan RAM-nya kayak gini, lu langsung tarik. Ini kagak bisa karena dia kekunci. Lu harus buka dulu nih catukannya. Dorong aja. Nah, kalau udah baru tarik ya. Jadi begitu ya teman-teman untuk ngebuka RAM kalau misalkan motherboard lu ada di dalam casing dan lu nggak mau lepas semua gitu. Tapi kalau misalkan lu mau bergerak ya, mau lebih enak ya tidurin dikit aja biar lebih enak. Oke. Gitu ya teman-teman cara nyabut dan pasang RAM ke dalam motherboard atau ke dalam casing dengan posisi motherboardnya nempel di casing. Kalau mau masang catukannya dibuka dulu terus pasang. Kalau mau buka catukannya dibuka dulu terus tarik, segampang itu. Oke. Yo guys teman-teman, kurang lebih segitu aja tentang tutorial cara lepas pasang RAM ya. Untuk ngelepasnya ini catukannya dibuka terus ditarik. Kalau masangnya juga ya ini dibuka dulu terus dipasang, dirapetin, jangan lupa ininya. Oke. Tuh tinggal gitu sampai ntar dia masuk sendiri ya. Oke. Dan kalau misalkan lu udah lepas pasang RAM ternyata masih tidak muncul displaynya, lu bisa coba bersihin RAM-nya pakai penghapus ya teman-teman nih. Nih di bagian sini kuningannya pakai penghapus karet yang biasa buat pensil itu loh, penghapus karet. Tapi yang bersih, jangan yang kotor. Dibersihin aja tuh searah set sampai ujung-ujung, terus dibalikin, bersihin lagi gitu. Terus pasang, harusnya setelah itu nyala. Kalau misalkan nggak nyala, coba selang-seling, coba dulu 1 biji. Oke. Kalau misalnya ini nggak nyala, coba yang ini. Pokoknya harus dicoba satu-satu. Kalau misalkan ada yang nggak nyala, nanti coba lagi kayak
kabel HDMI-nya ganti, terus coba ke monitor lain gitu. Intinya untuk sekarang gue jelasin yang RAM aja ya. Cara cabut pasangnya gitu dan cara bersihin pakai penghapus begini. Cara masangnya jangan kebalik ininya, oke? Yowes, gitu aja teman-teman ya. Sekian dari saya, hatur nuhun, terima kasih dan thank you.